di Rumah Sakit M. Yasin. Ya, pagi ini kami menerima kabar bahwa satu orang lagi mengalami penurunan kesadaran di Rumah Sakit Yasin. Kita berdoa semua mudah-mudahan bisa melewati masa-masa kritis ini. Memang angka yang meningkat ini kita alami sejak tanggal 29 Juni. Masih satu kasus. Setelah tanggal 30 dimulai dengan adanya beberapa masyarakat kita yang melakukan pemeriksaan untuk kepentingan perjalanan. Demikian pula yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Tenggawaru dan salah satu puskesmas kita, dan itulah yang berkembang sampai saat ini. Dan salah satu klaster yang memang memberikan sumbangan penularan yang cukup banyak adalah yang kita bicarakan hari ini adalah guru-guru kita yang telah melakukan perjalanan ke Provinsi Bali. Yaitu kita telah memeriksa sebanyak 20 orang pada tanggal 7 Juli, tanggal 9 Juli keluar hasil pemeriksaan, 4 orang diantaranya terkonfirmasi positif. Lalu dari keempat orang ini kita lakukan pengembangan dengan kontak tracing ke keluarga. Ternyata berkembang lagi 7 diantara kontaknya mereka positif. Jadi kalau dihitung-hitung, klaster Bali ini kepala sekolah ya menyumbangkan 11 angka positif. Dan mereka selama ini sejak datang dari Bali, setelah kami mengetahui informasi dari Dinas Pendidikan, memang kami melakukan penyampaian kepada mereka untuk tetap tinggal di rumah sambil menunggu waktu pemeriksaan. Dan semuanya memang tidak ada yang bergejala. Semuanya tidak ada bergejala. Perlu kami sampaikan kenapa kasus ini menjadi heboh. Saya kira kalau dari sisi penanganan COVID-19, kami dari Satgas memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh guru-guru kita itu, kepala sekolah berangkat ke Bali, dari segi penanganan COVID sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Ya, karena memang situasi penutupan atau penyekatan antar wilayah kan belum terjadi waktu itu. Mereka berangkat dengan prosedur di swab di Makassar, tiba di Bali, demikian pula, dan sebelum pulang ke Sulawesi Selatan juga melakukan pemeriksaan swab. Tetapi rentang waktu tidak lama, situasi COVID secara nasional kan berubah dengan ditetapkannya Jawa Bali sebagai provinsi yang menerapkan PPKM darurat, di mana penyekatan diperketat. Ya, salah satunya adalah Bali, dengan ditengarai adanya penularan dari varian Delta itu yang sangat gampang menular. Nah, oleh karena itu, saya kira kita di Satgas adalah melakukan tindakan antisipasi terkait dengan masyarakat kita yang baru saja melakukan perjalanan dari luar. Dan tentu kita berterima kasih karena mereka-mereka ini melalui Dinas Pendidikan kooperatif melakukan WFH, isolasi mandiri, dan kami beri waktu 5 hari sebenarnya, tetapi diperpanjang nanti tanggal 7 baru periksa, dan semua kooperatif datang memeriksa dan hasilnya 4 positif itu. Nah, terkait dengan sanksi, saya kira hal yang berbeda ya, karena mereka ini adalah aparatur sipil negara. Dan itu kita serahkan kepada pejabat pembina kepegawaian, ya, termasuk rekan-rekan Dinas Pendidikan seperti apa ini, karena ya ada satu substansi yang disebutkan tadi bahwa tidak sepengetahuan. Nah, ini saya kira sasarannya di situ. Kalau kami di Satgas, ya penanganan secara maksimal kami sudah lakukan untuk melakukan tindakan preventif, jangan sampai guru-guru kita itu yang sudah melakukan perjalanan sekarang sudah terdeteksi positif tidak berkembang menjadi luas lagi, dan itu sudah kita lakukan.
Ya, insya Allah mudah-mudahan ke-11 mereka ini kita doakan sembuh dan selesai. Nah, kemudian terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka, memang edaran Bupati kita yang terakhir kan ya sampai tanggal 24 tidak ada ininya. Ya, walaupun di situ disebutkan bahwa untuk yang uji coba tetap berjalan. Ya, kalau kita bandingkan dengan edaran Bapak Gubernur yang mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka dengan persyaratan zonasi berbasis kecamatan, kami coba berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan karena selama ini zonasi kita itu dikeluarkan berbasis kabupaten. Ada zonasi lain yang dikeluarkan tetapi berbasis RT RW, di mana ya edarannya itu instruksi Menteri Dalam Negeri dalam bentuk zonasi di PPKM Mikro, RT RW. RT RW yang tidak ada kasusnya dikatakan hijau, 1 sampai 2 dikatakan kuning, yang 3 sampai 5 dikatakan orange, dan di atas 5 itu merah. Nah, itulah yang disebutkan di PPKM Mikro, artinya sekolah yang berdiri di desa yang disebut itu tadi, yang di zona RT itu, itulah yang tidak boleh ada kegiatan. Di kecamatan tidak ada. Nah, insya Allah ke depan Menteri Kesehatan akan melakukan cara penetapan zonasi yang berbeda, tapi sampai saat ini belum dirilis, adalah dengan menghitung insiden kasus positif per 100.000 penduduk, termasuk ditambah dengan insiden kasus yang meninggal per 100.000 penduduk. Cuma sampai saat ini belum dikeluarkan secara resmi